Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Faida Aulia Zain dari kelas 2C jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Nah, untuk itu langsung saja kepada pembahasan pertama mengenai pengertian dari teori behavioristik. Nah, pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari behavioristik itu tersendiri. Nah, behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Jadi teori ini kayak kita tuh bisa belajar gitu dari masa lalu. Kayak misalnya nih, perilaku kita di masa lalu tuh jelek gitu atau kurang baik lah gitu, kita jadikan pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi di masa depan gitu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Nah, perubahannya itu tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya itu sebagai pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Kemudian juga ada beberapa tokoh dari teori ini, teori behavioristik. Itu ada Edward Lee Thorndike, ada Burrhus Frederick Skinner, Albert Bandura, Ivan Petrovich Pavlov, dan Robert Gagne. Nah, dari 5 ini saya hanya akan menjelaskan satu teori dari B.F. Skinner. Nah, Burrhus Frederick Skinner atau B.F. Skinner ini lahir 20 Maret 1904 dan wafat tanggal 18 Agustus 1990. Beliau adalah seorang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorismenya. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon. Respon menghasilkan konsekuensi, dan pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Kemudian teori operant conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Nah, Skinner juga membuat sebuah eksperimen, yaitu dalam konsep operant conditioning. Nah, dalam salah satu eksperimennya itu, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner box. Nah, kotak Skinner ini berisi 2 macam komponen, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement, yang antara lain berupa wadah makanan. Manipulandum itu adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol, batang jeruji, dan juga pengungkit. Nah, bisa dilihat dari video ya, bahwa si tikus ini terus-menerus mencakar dinding dan juga membaui sekelilingnya. Nah, secara kebetulan si tikus ini dalam perilakunya menyelidiki tuas makanan, dan makanan itu pun ternyata berjatuhan. Nah, hal tersebut tuh terus diulang-ulang oleh tikus tersebut, sehingga si tikus ini tuh belajar bahwa setiap kali menekan tuas dia akan mendapatkan makanan. Nah, Skinner membagi respon menjadi 2 macam. Yang pertama,
operan respon, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Dan yang kedua, respon dan respon, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Nah, contoh dari respon dan respon itu seperti misalnya kita melihat makanan gitu, makanan yang pedas atau makanan yang seger-seger gitu, secara nggak langsung air liur kita itu menetes gitu, karena kita pengen gitu. Nah, itu contoh dari respon dan respon. Dan yang kedua itu ada operan respon. Itu contohnya itu kayak misalnya satu siswa atau seorang siswa gitu, dia belajar dengan baik sampai akhirnya dia menjadi juara kelas gitu. Dengan itu gurunya ngasih reward gitu, kayak rewardnya itu ngasih piala atau ngasih kado atau ngasih pujian, dan buat si siswa tersebut tuh ngerasa kayak dihargain atau ngerasa bangga gitu dengan dirinya sendiri. Nah, dengan reward tersebut itu menjadikan motivasi buat dia untuk kedepannya bakalan melakukan hal seperti itu lagi, kayak belajar yang lebih giat lagi gitu. Dan juga mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-temannya gitu, kayak oh, teman aku aja ini dia jadi ranking pertama bisa dapat hadiah gitu, dan bisa dapat pujian juga dari orang tua dan juga dari guru gitu. Jadi aku juga mau gitu, pengen belajar dengan baik hingga bisa mendapatkan reward gitu atas prestasi yang ia capai. Nah, sekian pembahasan mengenai teori behavioristik, khususnya dari teori B.F. Skinner. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf jika banyak kesalahan dari pengucapan. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.